Sejak pagi menjelang sore, salju belum juga berhenti turun. Di sebuah rumah besar, terlihat seorang nenek-nenek sedang mengelap piring-piring dan perabot rumah. Sebut saja, nenek-nenek ini bernama Nenek Aoki. Nenek Aoki ini bekerja merawat barang-barang antik yang ada di rumah itu. Rumah itu memang milik seorang bangsawan Kekaisaran Jepang. Sebut saja bangsawan itu bernama Tuan Daijiro. Tuan Daijiro ini mempunyai istri yang sangat galak bernama Nyonya Hiromi. Tuan Daijiro dan Nyonya Hiromi ini sangat menyayangi barang-barang antik di rumahnya. Untuk merawat barang-barangnya ini, mereka mempekerjakan Nenek Aoki untuk membersihkannya setiap hari. Pada suatu hari, Nenek Aoki membersihkan piring-piring antik Tuan Daijiro yang berjumlah 10 buah. Tanpa sepengetahuan Nenek Aoki, ada sebuah piring yang jatuh ke bawah, dan Nenek Aoki ini tidak mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, Nenek Aoki menghitung kembali piring-piringnya. Ketika sedang menghitung piring-piringnya itu, tanpa sengaja kaki Nenek Aoki menendang piring yang ada di bawah, sehingga piring itu terlempar di bawah lemari tanpa sepengetahuan Nenek Aoki. Nenek Aoki terus menghitung piring-piringnya, tapi tetap saja piring itu jumlahnya cuma 9. Dia bertanya-tanya, kemana ya piring yang satunya? Kok tidak genap 10? Nenek Aoki terus menghitung, tapi berapa kali pun menghitung, piring itu tetap berjumlah 9. Akhirnya Tuan Daijiro dan Nyonya Hiromi mengetahui hal ini. Mereka sangat marah karena itu piring kesayangan mereka, benda antik yang sangat berharga. Kemudian Nenek Aoki dihajar dan disiksa sampai pingsan. Setelah itu Nenek Aoki dimasukkan ke dalam sumur hingga akhirnya langsung tewas seketika. Semenjak Nenek Aoki tewas di dalam sumur, Tuan Daijiro dan Nyonya Hiromi selalu mengalami kejadian-kejadian aneh. Hampir setiap malam, mereka mendengar suara orang yang sedang membersihkan perabot-perabotnya. Kadang mereka juga mendengar suara Nenek Aoki yang menghitung piringnya. Dan ketika mencapai hitungan ke-9, terdengar suara raungan keras Nenek Aoki. Dan hal ini berlangsung terus-menerus sampai Tuan Daijiro dan Nyonya Hiromi stres. Akhirnya, Tuan Daijiro dan Nyonya Hiromi berniat pindah dari rumah itu. Kemudian, Tuan Daijiro dan Nyonya Hiromi mengumumkan kepada semua orang kalau rumahnya akan dijual, tetapi setiap orang yang datang ingin membeli rumahnya, mereka selalu diteror oleh sosok hantu yang menyerupai nenek-nenek sedang menghitung piring. Dan ketika hitungan mencapai 9, nenek-nenek itu meraung keras. Akhirnya tidak ada yang berani membeli rumah itu. Dan berita ini pun menyebar ke seantero negeri. Akhirnya Tuan Daijiro dan istrinya dijauhi semua orang. Semua orang takut kepada mereka karena mereka mengira kedua orang itu sedang memelihara hantu di rumahnya. Karena setiap malam selalu terdengar raungan dari rumahnya, dan ternyata kejadian-kejadian yang menimpa rumahnya Tuan Daijiro ini berimbas pada bisnisnya. Tidak ada lagi yang mau menjalin hubungan bisnis dengannya. Tidak ada lagi yang mau membeli dagangan-dagangan Tuan Daijiro. Akhirnya Tuan Daijiro dan Nyonya Hiromi jatuh miskin karena mereka tidak kuat dengan teror hantu Nenek Aoki yang setiap malam meraung-raung.
Akhirnya Tuan Daijiro dan sang istri menjadi gelandangan di jalanan. Mereka tidak berani pulang ke rumah, dan mereka juga tidak mempunyai uang sepeser pun. Akhirnya kedua orang ini menjadi pengemis yang mengharap belas kasihan dari orang-orang di jalanan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Rumah Tuan Daijiro yang dihuni hantu nenek Aoki ini benar-benar sudah tidak terawat, sangat kotor dan menyeramkan. Tidak ada orang yang berani menjamahnya. Pada suatu malam, ketika salju turun dengan lebatnya, ada seorang wanita cantik yang berteduh di rumah Tuan Daijiro yang sudah rapuh itu. Sebut saja wanita ini bernama Fujita. Fujita ini sebenarnya sangat takut untuk berteduh di rumah itu. Tapi karena tidak ada pilihan dan badai salju semakin lebat, akhirnya Fujita memberanikan diri berteduh di rumah itu. Ketika sedang berteduh itu, tiba-tiba terdengar seorang sedang membersihkan sesuatu, dan seperti sedang menghitung-hitung sesuatu. Kemudian Fujita memberanikan diri mengintip ke dalam rumah. Dia melihat di dalam rumah itu ada seorang nenek-nenek sedang menghitung piring. Tetapi setiap piring yang mencapai hitungan 9, nenek-nenek ini menjerit dan menangis. Pada awalnya Fujita sangat takut melihat hal ini. Tetapi karena kejadiannya berulang kali dan terus menerus, akhirnya Fujita penasaran. Dia mengetuk pintu rumah itu. "Nek, tolong buka pintunya, Nek. Ada apa, Nek? Kok nenek menangis?" Nenek di dalam rumah itu bergegas membukakan pintu. Kemudian nenek itu berkata, "Silakan masuk, Nak." Kemudian Fujita masuk ke dalam rumah itu. "Kenapa nenek menangis?" tanya Fujita. Nenek itu sejenak terdiam beberapa saat. Akhirnya nenek itu berkata, "Piring ini berjumlah 10, tapi hilang 1 dan tinggal 9. Setiap hari nenek menghitungnya, ternyata tetap berjumlah 9. Kemana ya piring yang 1 itu?" Kata nenek itu yang tidak lain adalah penjelmaan hantu nenek Aoki. Kemudian Fujita berkata, "Saya akan bantu mencarinya, Nek. Tapi sebelum saya membantu mencari piring itu, bolehkah saya membersihkan rumah nenek ini? Rumah nenek ini sangat kotor, Nek. Maaf ya, Nek," kata Fujita. Akhirnya sang nenek tidak keberatan dan mengizinkan Fujita membersihkan rumahnya. Kemudian Fujita bergegas mengambil sapu dan membersihkan semua ruangannya, termasuk di kolong-kolong lemari, kolong-kolong tempat tidur, benar-benar dibersihkan sampai bersih. Ketika Fujita membersihkan kolong lemari, tanpa sengaja menemukan sebuah piring. Piring itu tanpa sengaja tersenggol sapu yang dipegang Fujita. Kemudian Fujita memegang piring itu dan manggil nenek Aoki. "Nek, nenek, ini piring yang nenek cari ya?" Kemudian nenek Aoki menghampiri Fujita. Dia memegang piring itu. "Oh iya, Nak, benar, ini piring yang nenek cari. Terima kasih, Nak, terima kasih." Kelihatan sekali kalau nenek sangat bahagia menemukan piringnya. Selang beberapa saat, hujan salju telah berhenti. Kemudian Fujita pamit kepada nenek Aoki kalau dia akan melanjutkan perjalanannya mencari pekerjaan di kota. Di tengah perjalanan, Fujita bertemu rombongan pedagang. Melihat seorang wanita cantik yang berjalan sendirian, rombongan pedagang ini berhenti. Rombongan pedagang ini dipimpin seorang saudagar yang bernama Nakano. Nakano menghentikan kereta kudanya dan menghampiri Fujita. Kemudian Nakano bertanya, "Kalau boleh tahu, adik ini mau kemana ya? Kok berjalan sendirian? Apa tidak takut?" Kemudian Fujita menjawab kalau dia itu sedang perjalanan ke kota untuk mencari pekerjaan. Kemudian Nakano berkata, "Wah, kebetulan sekali. Saya itu rumahnya di kota dan saya butuh seorang wanita yang mau merawat rumah saya."
Akhirnya Fujita berangkat bersama Nakano ke kota. Dan Fujita bekerja di rumahnya Nakano. Ternyata Nakano ini adalah seorang duda tapi belum mempunyai anak. Tetapi karena dia orang yang sangat kaya, dia mempunyai rumah yang sangat besar yang membutuhkan banyak orang untuk merawatnya. Di dalam rumah ini ada 5 orang wanita termasuk Fujita. 5 orang wanita ini yang satu adalah pimpinan asisten rumah tangga, dan yang 4-nya itu adalah anak buahnya termasuk Fujita. Pimpinan asisten rumah tangga ini bernama Haruki. Sebenarnya sudah sejak lama Haruki ini menaruh hati kepada Nakano. Selain Nakano ini seorang duda yang belum mempunyai anak, Nakano ini juga mempunyai wajah yang sangat tampan dan kaya raya. Tentu saja banyak wanita yang ingin menikah dengannya, termasuk Haruki. Akan tetapi, kelihatannya Nakano ini malah sedang jatuh cinta kepada Fujita. Terlihat dari caranya berbicara, caranya memperhatikan Fujita sangat berbeda sekali jika dibandingkan berbicara dengan asisten rumah tangga yang lainnya. Dan ternyata hal ini membuat Haruki sangat iri dan sangat benci kepada Fujita. Akhirnya, pada suatu saat Haruki mempunyai niat yang sangat keji kepada Fujita. Pada suatu malam, ketika semua sudah tidur, diam-diam Haruki masuk ke kamarnya Fujita. Dan dia seperti meneteskan sebuah cairan atau racun ke dalam bedak Fujita.